Orang yang paling diperlihatkan sesama manusia itu selalu wajahnya. Tapi begitu kita sujud kepada Allah, yang paling kita muliakan ketampanan kita, kecantikan kita, kemuliaan kita yang kita peroleh berupa kehidupan dunia, kita turunkan paling bawah. Seandainya engkau pandai, seandainya engkau menjadi orang alim, seandainya engkau menjadi orang yang kaya, itu bukan karena usahamu. Ini hanya semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahmad ya habibi, salam alaik. Saya akan mengomentari dari ayat yang terakhir, ayat 152. Ayatnya pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni wadhkuru washkuruli wala takfurun. Maka muliakanlah aku Allah. Aku Allah akan membuat kamu mulia, dan bersyukurlah kepadaku Allah, dan janganlah kamu mengafiri aku Allah. Dari ayat ini kita bisa memetik beberapa pelajaran. Satu, yaitu kita diperintah oleh Allah, maka muliakanlah aku. Ini perintah Allah untuk memuliakan Allah, perintah yang pertama. Dengan kita memuliakan Allah, tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Allah mempunyai sifat, yaitu menepati janji, akan mengganti, membalas perbuatan kita, yaitu Allah akan memuliakan kamu. Ini. Dan yang ketiga, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Yang terakhir, janganlah kamu mengafiri Allah. Jamaah yang berbahagia, dari ayat ini ada perbuatan yang paling mulia, perbuatan yang paling baik, perbuatan yang paling dekat, muqarrabun kepada Allah, seperti yang disampaikan Pak Osman, adalah wawan sabda antara makhluk dan al-khaliq, manusia dan Tuhannya, yaitu dalam sholat. Sholat adalah satu gerakan, satu syariat, satu manifestasi dari perbuatan kita, yaitu memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita ambil bacaan pada waktu kita ruku, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha agung, saya memuliakan Engkau. Ini kalau kita dengan pelan-pelan kita ulang berulang-ulang, Allah akan mengembalikan apa yang kita lakukan. Kita sujud, pada waktu sujud kita menangis kepada Allah. Biasanya manusia kemuliaannya itu ada pada wajah. Orang kalau sukses itu diberi mahkota di kepala. Orang yang paling diperlihatkan sesama manusia itu selalu wajahnya. Tapi begitu kita sujud kepada Allah, yang paling kita muliakan ketampanan kita, kecantikan kita,
kemuliaan kita yang kita peroleh berupa kehidupan dunia, kita turunkan paling bawah. Kita sujud kepada Allah, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha mulia. Saya memuliakan Engkau, saya memuji Engkau ya Allah. Ini adalah sarana yang paling luar biasa yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW. Setelah kita sujud, kita menangis. Mungkin kita ya dengan sesama teman, aib kita malu untuk menyampaikan. Kepada orang tua kita malu menyampaikan. Kepada istri pun aib kita malu untuk menyampaikan. Tapi kepada Allah kita menangis, kita dekat dengan Allah. Saya melakukan begini ya Allah, semoga Engkau meridhoi, mengampuni saya. Ini dekatnya antara Al-Khaliq dengan makhluknya, kita manusia. Ini sarana yang paling luar biasa bahwa untuk kita mencapai kemuliaan di hadapan Allah dan Rasulnya adalah kita banyak sujud dan rukuk. Kita memperbanyak sholat. Ini bacaan-bacaan yang kalau kita cermati, kalau kita hayati dengan pelan-pelan pada waktu sholat. Coba, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kita memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita apa? Kalau Allah Maha Suci, kita dekat dengan yang Maha Suci, fa insya Allah, Allah akan menyucikan hati kita, menyucikan jiwa kita, menyucikan pikiran kita, dan lain sebagainya. Belum kalau kita nanti sudah duduk di antara dua sujud, Rabbi firli, baru kita menyadari bahwa kita banyak kesalahan, ya, banyak dosa. Warhamni, semoga Engkau mengasihi saya, kasih sayang Allah. Wajburni, semoga ditutup, dihapus semua salah dan dosa yang lalu-lalu, baik dosa kecil, dosa besar. Kalau Pak Soal menyebutkan dosa zahir dan batin yang masih di dalam hati, dosa karena kekhilafan, dosa karena kebodohan, banyak kita sampaikan kepada Allah. Kadang kita kan banyak terjerumus yang kita lupa, kekhilafan atau kebodohan kita. Kalau kita sampaikan kepada teman kita malu, kepada istri kita malu, tapi kepada Allah kita sampaikan semuanya. Yang muncul kalau dalam syariat, kepala di bawah, yang tinggi adalah pantat, bokong. Kalau ini dilihat orang, kita malu. Diketahui oleh orang lain, kita malu. Tapi kita sampaikan, kita unjukkan, kita hadapkan yang paling tinggi adalah kelemahan kita, kekotoran kita, aib kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah syariat kita sujud. Yang paling kita muliakan, yang paling kita banggakan, kita taruh yang paling bawah di tanah. Muncullah istilahnya pantat kita. Kalau kita mungkin bolong pakaian kita, kita akan malu. Tapi dengan aib kita, dengan kesalahan kita, kita unjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diampuni, supaya dikasih sayangi, supaya dihapus. Setelah itu kita mohon warfa'ni, diangkat derajatnya menjadi maqamam mahmudah. Belum nanti warzuqni wahdini, mohon kita selalu dituntun pada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, wassolihin. Kita betul-betul harus kita sadari
kalau kita menjadi syahid, kita menyaksikan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita lakukan dalam sholat. Mungkin ini dari kita memuliakan Allah. Kita tidak sia-sia kalau sering Pak Osman menyebutkan, kalau kamu berjalan menuju Allah, Allah akan menyambutmu dengan berlari. Ini. Jika kamu menuju Allah sehasta sejengkal, Allah menyambutmu dengan sehasta. Itu. Ini adalah pengembalian atau dalam arti ganti yang diberikan oleh Allah itu seperti tadi disebutkan pasti ghairu mamnun, tidak ada balasan yang setimpal tapi berlipat ganda, dilipat gandakan 2 kali lipat, 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700, bahkan ghairu mamnun, sambutan Allah kepada kita. Makanya setelah kita memuliakan Allah, Allah berkenan memuliakan kita. Tugas kita bersyukurlah kepada Allah. Kalau dicontohkan oleh Nabiullah Sulaiman, yang beliau diberi anugerah luar biasa, seorang nabi, seorang raja, seorang yang kaya raya. Ini adalah anugerah dari Allah yang luar biasa. Nabi yang kaya raya menjadi raja dan menjadi panutan umat. Ini masih berdoa, Robbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala ali walidayya wa amala sholihan tardohu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya, ini semua, ya Allah, semoga saya bisa mensyukuri kenikmatan yang telah Engkau berikan, seperti yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Dan semoga dengan keridhaan-Mu, ya Allah, saya menjadi orang-orang yang soleh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur itu yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah Nabiullah Sulaiman itu menunjukkan bahwa seandainya engkau pandai, seandainya engkau menjadi orang alim, seandainya engkau menjadi orang yang kaya, itu bukan karena usahamu. Ini hanya semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan keridhaan Allah, dengan rahmatnya, kita menjadi orang-orang yang berserah diri. Jadi tidak dengan kesyukuran ini bukan kita menjadi orang yang akulah orang yang soleh, akulah orang yang paling baik. Ini hanya semata-mata perkenan dan ridho dari Allah, dari yang tadi. Bahkan Rasulullah menyontohkan ditambah dengan wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa yang sama seperti yang dicontohkan Nabiullah Sulaiman, diberikan contoh oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW, ditambah semoga dzurriyyah kita menjadi orang-orang yang soleh. Ini, maka bersyukurlah kepada Allah. Janganlah engkau mengakhiri kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.